Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera bagi kita semua. Hadirin yang terhormat, dalam era digital ini, media sosial telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan kita sehari-hari. Tidak terkecuali bagi para remaja. Platform seperti Instagram, TikTok, YouTube, dan media sosial lainnya, ini bukan hanya sekedar alat untuk berkomunikasi, tetapi juga merupakan ruang untuk mengekspresikan diri, mendapatkan informasi, dan membangun identitas. Namun, seiring dengan manfaat yang ditawarkan oleh media sosial juga membawa tantangan atau dampak negatif yang bisa signifikan terhadap kesehatan mental, yang dapat merubah kesehatan mental pada remaja. Pada kesempatan ini, saya ingin mengajak kita semua untuk memahami dampak positif dan negatif dari media sosial, serta bagaimana kita dapat memanfaatkan teknologi ini serta media sosial dengan bijak. Pertama, mari kita lihat dari sisi positifnya. Media sosial seperti TikTok, Instagram, dan media sosial lain ini memberikan ruang bagi para remaja untuk mengekspresikan diri serta mengeksplorasi diri mereka secara kreatif. Di TikTok, kita dapat sering melihat remaja membuat video yang kreatif, menghibur, dan inovatif yang tidak hanya mengembangkan keterampilan mereka, tetapi ini juga dapat meningkatkan kepercayaan diri mereka. Misalnya, seorang remaja yang gemar menari ataupun menyanyi bisa membagikan video tarian ataupun saat mereka menyanyi. Nah, mereka mendapatkan apresiasi dari orang lain di komen dan bahkan bisa menjadi inspirasi bagi teman-temannya yang di luar sana yang punya bakat serupa. Selain itu, media sosial memungkinkan juga remaja untuk terhubung dengan teman-teman ataupun rekan-rekan mereka dan menemukan komunitas yang sama, yang memiliki minat yang sama seperti yang sudah saya paparkan tadi. Ini dapat menciptakan rasa keterhubungan dan dukungan sosial yang penting untuk kesejahteraan mental. Misalnya, ada banyak akun Instagram yang menyediakan dukungan emosional dan informasi tentang kesehatan mental remaja. Nah, ini dapat membantu remaja untuk merasa lebih dipahami dan juga merasa mereka dapat didukung oleh orang lain. Namun, di balik manfaat tersebut, ada beberapa dampak negatif yang perlu kita waspadai. Nah, salah satunya ini adalah tekanan sosial dan perasaan insecure. Rasa tidak percaya diri yang sering timbul akibat paparan terhadap gambar ya, dan video ataupun konten yang sempurna. Misalnya, seorang remaja mungkin merasa tidak puas dengan penampilan dirinya sendiri setelah melihat influencer yang ada di TikTok ataupun Instagram dengan tubuh yang ideal atau wajah yang selalu tampak sempurna seperti itu. Nah, ini bisa menyebabkan para remaja ini merasa rendah diri dan tidak percaya diri serta insecure sama keadaan dirinya dengan penampilan mereka sendiri. Nih, ada contoh kasus nyata. Misalnya, contoh kasus nyata adalah seorang remaja bernama Aisyah misalnya. Dia merasa insecure dengan tubuhnya setelah melihat banyak model dengan tubuh ideal gitu di Instagram ataupun TikTok. Nah, meskipun si Aisyah ini sebenarnya memiliki berat badan yang sehat dan ideal, tapi dia tuh mulai merasa tubuhnya tidak cukup baik. Nah, hal ini dapat membuatnya mengalami stres dan bahkan gangguan kecemasan. Ini juga dapat memicu perilaku makan yang tidak sehat karena ingin diet gitu misalnya. Selain itu, media sosial juga menjadi lahan subur bagi cyberbullying, bully di internet. Tidak jarang kan kita mendengar kasus-kasus di mana remaja mengalami perundungan online yang ini dapat berdampak buruk pada kesehatan mentalnya gitu. Misalnya,
seorang remaja yang mengunggah video di TikTok ataupun Reels Instagram. Nah, ini mungkin dapat menerima komentar negatif ataupun ejekan, olok-olokan yang merendahkan mereka gitu. Tekanan ini dapat menyebabkan stres, kecemasan, dan bahkan juga depresi. Kan sedih banget ya. Nah, terakhir ini penggunaan media sosial yang berlebihan juga dapat menyebabkan kecanduan dan mengganggu pola tidur para remaja. Remaja yang menghabiskan terlalu banyak waktu untuk bermain media sosial ataupun game dan banyak waktu di depan layar HP ini seringkali mengalami gangguan tidur. Nah, ini pada gilirannya memengaruhi kesehatan mental dan fisik mereka. Misalnya seorang remaja, sebut aja namanya mungkin A gitu. Nah, dia ini begadang hingga larut malam untuk terus menggulir feed Instagram atau menonton TikTok, scroll TikTok, yang akhirnya mengganggu kualitas tidurnya, dan ini dapat menyebabkan kelelahan serta kesulitan untuk berkonsentrasi di sekolah, kesulitan untuk belajar di sekolah. Lalu, bagaimana kita bisa membantu remaja untuk mengelola penggunaan media sosial ataupun mengelola ponselnya secara sehat gitu agar tidak berlebihan? Pertama, penting untuk mengatur waktu layar. Sekarang kan ada kontrol orang tua, itu juga dapat membatasi waktu yang dihabiskan di media sosial. Ini dapat membantu mencegah kecanduan dan memastikan remaja memiliki cukup waktu untuk istirahat dan tidak bermain ponsel dengan aktivitas yang lain yang mungkin juga penting untuk perkembangan mereka di luar gitu. Kayak bisa ikut les dan segala macamnya. Kedua, mendorong remaja untuk mengikuti konten yang positif dan inspiratif. Ini dengan cara memilih untuk mengikuti akun yang memberikan dampak positif atau yang dapat mengajak remaja ke positifan. Remaja bisa mendapatkan manfaat dari media sosial tanpa terjebak dalam perbandingan yang tidak sehat dan menyebabkan rasa insecure tadi. Misalnya dengan mengikuti akun yang mempromosikan body positivity dan kesehatan mental bisa menjadi cara yang penting. Salah satu cara yang baik untuk menjaga perspektif yang sehat tentang diri mereka sendiri. Terakhir, penting juga untuk mengembangkan kesadaran diri dan juga refleksi. Gimana caranya adalah ajak remaja untuk secara aktif merefleksikan bagaimana perasaan mereka setelah menggunakan media sosial ataupun internet, dan membuat perubahan kalau memang diperlukan. Nah, dengan demikian mereka bisa belajar mengenali dan mengelola dampak emosionalnya dari penggunaan media sosial. Nah, misalnya jika mereka merasa tertekan setelah melihat sebuah konten di TikTok atau Instagram, konten-konten tertentu, dorong mereka untuk berhenti mengikuti akun tersebut, kemudian mencari konten yang lebih memiliki dampak positif dan dapat membangun. Hadirin yang saya hormati, media sosial memiliki potensi besar untuk memberikan manfaat positif bagi kesehatan mental remaja. Tidak hanya remaja sebenarnya, untuk orang dewasa, orang tua juga seperti itu. Namun juga dapat membawa risiko yang signifikan. Penting bagi kita semua, baik sebagai orang tua, pendidik, maupun masyarakat, untuk mendukung remaja dalam menggunakan media sosial dengan bijak dan baik gitu. Mari kita dorong mereka untuk menyeimbangkan waktu antara penggunaan media sosial, waktu layar dengan aktivitas sehari-hari lainnya, memilih konten yang positif dan mengembangkan kesadaran diri. Nah, dengan demikian kita dapat memastikan bahwa media sosial ini dapat menjadi alat yang bermanfaat bagi perkembangan dan kesejahteraan mental bagi para remaja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.